Selamat pagi teman-teman, tetap semangat. Saya Dr. Setio. Kita akan memasuki ke periode new normal. Kita akan membahas new normal dan apa itu COVID-19. Saksikan berikutnya. Pertanyaan dari teman-teman adalah, apa sebenarnya COVID 2019? COVID 2019 adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus. Tolong dicatat ada kata virus. Nama virusnya adalah coronavirus. Sehingga nama lengkap dari COVID-19 ini adalah Coronavirus Disease 2019. Sebelumnya namanya itu adalah 2019 Novel Coronavirus. Sebelumnya lagi, ini harus ada catatan yang terbaru, ternyata COVID-19 ini juga bernama SARS-CoV-2. Artinya berarti sebelumnya ada SARS-CoV-1. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, siapa yang memberikan nama ini? Yang memberikan nama ini adalah sekelompok peneliti yang tergabung dalam Coronavirus Study Group. Jadi mereka adalah meneliti mengenai coronavirus dan memberikan nama itu. Satu. Yang kedua adalah satu kepanitiaan khusus, International Committee on Taxonomy, khusus untuk memberikan nama ke semua virus, yaitu ICTV, bukan RCTI ya, bukan ICTV ya, tapi ICTV. Nah, kata yang belum kita simak adalah SARS. Apa itu SARS? SARS itu singkatan daripada Severe Acute Respiratory Syndrome. Respiratory Syndrome atau respiratory adalah saluran pernafasan. Jadi coronavirus, baik yang dulu maupun yang sekarang, itu menyebabkan gangguan pada saluran pernafasan atau di saluran respiratory. Nah, ada kalimat yang menarik lagi sebelumnya adalah severe acute. Acute ini adalah akut. Jadi bisa tiba-tiba, orang bisa tiba-tiba kena. Kemudian kalimat yang awalnya adalah severe. Severe itu adalah berat. Jadi tolong menjadi catatan buat kita. Ada kalimat berat, ada kalimat serius di sini. Severe acute respiratory syndrome. Buat teman-teman, sekali lagi, tolong dicamkan, COVID 2019 adalah infeksi yang disebabkan oleh virus. Dan virusnya adalah coronavirus. Bagaimana sebenarnya virus? Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya harus menegaskan satu hal. Jangan takut dengan COVID-19. Jangan takut dengan virus. Kenapa? Karena virus itu banyak. Masih ingat kita sama-sama demam berdarah. Demam berdarah itu disebabkan oleh virus. Dan masih banyak yang terkena demam berdarah. Hepatitis. Hepatitis itu adalah disebabkan oleh virus. Human Immunodeficiency Virus atau HIV yang menyebabkan penyakit AIDS. Itu juga virus dan masih ada sampai hari ini. Untuk anak-anak kita tercinta, campak. Meskipun sudah ada vaksinasinya, meskipun sudah diimunisasi dengan campak, tapi masih ada yang kena campak. Jadi virus itu banyak. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah coronavirus yang menyebabkan COVID-19 ini barang baru atau virus baru? Jawabannya adalah tidak sekali lagi. Kenapa? Karena 2002-2003 itu sudah terjadi wabah yang sama disebabkan oleh coronavirus. Nama penyakitnya juga sama, yaitu SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome. 2012 terjadi lagi wabah yang sama disebabkan oleh coronavirus atau virus corona. Terjadi di Timur Tengah. Yang pertama yang tadi 2002-2003 itu terjadi di Guangdong, Cina. 2012 terjadi lagi di Timur Tengah, makanya dikenal dengan istilah Middle East Respiratory Syndrome. Penyebabnya sama. Jadi sekali lagi teman-teman, virus itu banyak, virus itu akan tetap ada bersama kita. Jadi saya ingin sekali lagi menekankan, jangan takut dengan COVID-19. Jangan takut dengan virus.
Teman-teman, jadi sekarang kuncinya adalah antibodi. Sekali lagi kuncinya adalah antibodi. Jadi kalau ada pertanyaan, apa obat virus? Apa itu vaksin? Apa itu imunisasi? Yuk kita lihat satu-satu sekarang. Kalau betul itu adalah obat virus atau antivirus, maka harusnya bisa membunuh semua virus atau membunuh virus yang masuk. Contoh, sekarang saya ngasih contoh. HIV, obat virusnya itu adalah antiretroviral. Artinya berarti HIV atau Human Immunodeficiency virus yang menyebabkan AIDS itu diberikan obat antiretroviral. Untuk apa? Tidak membunuh. Sekali lagi, tidak membunuh. Hanya menghambat replika atau penambahan dari virus. Jadi tidak membunuh. Ingat ya, balik lagi. Yang paling efektif untuk infeksi virus adalah antibodi dalam tubuh kita. Jadi bukan obat virus. Nah, sekarang yang kedua, apa itu vaksin? Vaksin itu virus. Virus yang dilemahkan, virus yang diistirahatkan atau ditidurkan, atau mengambil bagian dari virus. Tapi spesifik. Saya akan perjelas. Kalau sekarang di Indonesia ada COVID-19, maka kita harus mempelajari COVID-19. Karakteristik COVID-19 seperti apa? Kemudian ditanam. Ditanam itu untuk apa? Agar dia berkembang, memperbanyak. Tapi beda dengan makhluk hidup yang memperbanyaknya. Kembang biak di virus beda. Replika itu adalah di virus. Kalau di makhluk hidup tidak. Berkembang biak karena adanya perkawinan, karena adanya jantan betina, itu lain ceritanya. Nah, sekarang balik lagi. Apa itu vaksin? Vaksin itu adalah virus yang dilemahkan, dimatikan, atau diambil sebagiannya. Untuk apa? Untuk diberikan kepada pasien. Untuk diberikan kepada orang. Jangan bicara pasien dulu lah. Diberikan kepada orang. Anak kita atau kita akan bisa mendapatkan vaksin. Tapi spesifik. Jadi kalau sekarang ada wabah COVID-19, maka harus didapatkan vaksin COVID-19. Sampai hari ini, tolong dicatat. Sampai hari ini, untuk SARS saja, yang 2002 terjadi, itu sampai hari ini tidak ada vaksinnya. Untuk MERS saja, yang 2012 terjadi, sampai hari ini tidak ada vaksinnya. Jadi jangan berharap COVID-19 ada vaksinnya. Bisa diterima teman-teman semua. Nah, ini yang menjadi latar belakang kita sekarang. Jadi harus mengacu lagi ke balik yang tadi. Infeksi virus itu gampang loh sembuhnya. Kenapa? Karena kita punya pertahanan tubuh. Karena kita akan menghasilkan antibodi. Nah, untuk lengkapnya memperjelas bagaimana antibodi ini bisa tumbuh adalah dengan pemberian vaksin. Jadi pemberian vaksin ini adalah cara untuk menumbuhkan, sekali lagi, cara untuk menumbuhkan antibodi dari seseorang disengaja karena disuntikan, karena diminumkan. Tapi kalau kita terinfeksi oleh virus tanpa sengaja, ingat ya, kalimatnya adalah severe acute respiratory syndrome. Ada kata akut, ada tiba-tiba. Kalau tiba-tiba berarti kita bisa tidak sengaja terkena infeksi COVID-19, terkena infeksi virus. Maka kalau tidak sengaja kita kena infeksi virus, itu juga sama dengan imunisasi. Apa imunisasinya? Itu adalah imunisasi pasif. Jadi kalau vaksin adalah imunisasi aktif, kalau kita terkena infeksi virus, termasuk virus COVID-19, maka kita mengalami imunisasi yang namanya pasif. Teman-teman, sekali lagi, kuncinya ada di antibodi. Jangan berharap itu obat, jangan obat virusnya, jangan berharap juga vaksin. Kita kuatkan pertahanan tubuh kita. Kita kuatkan fungsi kekebalan tubuh kita. Kita sediakan antibodi. Pada akhirnya, bagaimana kita menjalani new normal?
Ini satu pertanyaan. Tapi sebelum membahas itu, kayaknya saya mesti ngopi dulu. Kenapa kopi? Karena kopi luar biasa. Kopi tidak perlu banyak pertanyaan. Dan kandungan yang ada di BCA1 Coffee ini adalah ditambahkan dengan tribulus, kemudian ditambahkan dengan ginseng, ditambahkan dengan tongkat tali. Saya yakin teman-teman, jadi ini adalah COVID. Sebelum kita menjalani normal, kita ngopi dulu untuk berhadapan dengan COVID. Setuju? Nah, kita sekarang sudah lepas dari PSBB atau sekarang udah masuk ke periode transisi. Sebentar lagi mungkin sudah tidak ada lagi PSBB. Sebentar lagi satgas di lapangan sudah mulai berkurang. Baik kepolisian, TNI, Satpol PP, Hansip dan seterusnya itu akan mulai berkurang. Apa artinya teman-teman? Berarti kita langsung berhadapan, kita sendiri nih langsung berhadapan dengan COVID-19. Kita sendiri langsung berhadapan dengan virus yang lain. Demam berdarah, hepatitis, balik lagi sekarang ceritanya. Campak, HIV, itu kita berhadapan sendiri. Berarti yang diandalkan sekarang bagaimana kita bisa masuk ke new normal ini kan suatu tatanan baru, seolah-olah kita harus beradaptasi dengan COVID-19. Ingat teman-teman, apakah dulu kita beradaptasi dengan campak? Apakah kita dulu beradaptasi dengan hepatitis? Beradaptasi dengan HIV? Sama sekali kita tidak ribut itu. Kita tidak pernah harus beradaptasi dengan yang namanya virus demam berdarah. Jadi new normal itu adalah back to normal. Kita nggak usah ragu. Boleh ditarik satu kesimpulan awal, kita siap memasuki new normal. Kenapa? Karena new normal adalah back to normal. Tapi ingat ya, kita sekarang ada COVID-19. Maka tatanan lainnya sekarang kita harus mengikuti protokol kesehatan. Dari mulai apa? Cuci tangan dengan sabun. Setuju? Itu awal. Apalagi sekarang kalau keluar gunakan masker. Ini mutlak jadinya. Kita lebih terbiasa. Setiap kita keluar gunakan masker. Untuk apa? Paling tidak kalau ada COVID dalam diri seseorang, orang tersebut tidak akan menularkan ke orang lain. Gunakan masker, hindari kerumunan. Itu akan jauh lebih aman. Kita tahu tadi sudah berbicara mukosa atau selaput lendir. Hindari untuk memegang muka, baik mulut, hidung maupun mata. Ini akan menjadi satu hal yang seolah-olah baru, padahal luar biasa. Jadi kita lakukan dengan protokol kesehatan. Jaga jarak. Kalau kita akan menggunakan kendaraan umum, apalagi roda 2, gunakan helm sendiri. Semua yang diberlakukan pada saat PSBB, kita lakukan dengan penuh kesadaran. Dan bagaimana dengan diri kita? Ini yang lebih perlu lagi. Jadi, kata kuncinya antibodi. Bagaimana kita memunculkan antibodi? Berarti badan kita harus betul-betul sehat. Apa yang harus kita lakukan? Makanlah nutrisi yang baik. Selain kita mengkonsumsi sehari-hari makanan kita, perbanyak buah. Apapun yang kita makan tapi harus sehat, betul sehat. Susu, ini adalah susu kambing etawa khusus Profit Plus Royal Jelly dari SNS 21. Kita mempunyai nilai nutrisi. Maka selain kita konsumsi makanan yang sehat, konsumsikanlah tambahan nutrisi tambahan dari Profit Plus Royal Jelly. Apalagi yang harus kita lakukan? Semua teman-teman dengar. Seolah-olah ketika COVID berarti harus vitamin, harus herbal, harus jamu. Ini luar biasa teman-teman. Kalau kita cuma bicara vitamin yang disebutkan adalah vitamin C. Ini kandungannya vitamin C ditambahkan dengan
ekstrak blueberry ditambahkan dengan glutathione, ini akan jauh lebih membooster antibodi dalam tubuh kita. Makanan sehat, profit, glucofit, ditambahkan dengan kolagen. Semua teman-teman tahu ceritanya kolagen. Seperti apa benefit daripada kolagen. Bapak, Ibu, teman-teman semua, hari ini luar biasa. Kita siap berhadapan dengan new normal. Kita tidak takut dengan COVID-19. Kita tidak takut dengan virus. Dan kita tetap produktif. Tidak ada catatan lain, kita bekerja seperti biasa, lakukan kreativitas. Semua potensi yang ada dalam diri kita karena kita sehat, tidak ada kekhawatiran dengan pandemi COVID-19. Jadi teman-teman, new normal akan menjadi jembatan kita untuk menuju lebih baik. New normal akan menghantarkan kita untuk lebih bersih. New normal akan membawa kita menuju yang lebih sehat. Sehingga tetap beraktivitas, tetap semangat, dan jangan lupa berolahraga yang rajin, berolahraga setiap hari, dan konsumsilah makanan yang mengandung nilai nutrisi tinggi agar kita tetap produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam SNS 21. Mitra SNS 21, mari kita ikuti anjuran peraturan dari pemerintah mengenai protokol kesehatan agar supaya kita terhindar dari COVID-19. Jangan lupa selalu pakai masker, cuci tangan pakai sabun, dan kemana-mana bawa hand sanitizer. Mitra-mitra SNS 21, kami harapkan tetap semangat dan produktif di masa new normal. Mitra SNS 21, produk SNS 21 itu sangat baik sekali untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Karena produk SNS 21 adalah produk kesehatan. Maka saya anjurkan seluruh mitra SNS 21 untuk rajin mengkonsumsi produk-produk SNS 21. Seluruh mitra SNS 21, selamat beraktivitas, tetap semangat dan produktif. Salam sehat, bahagia, sukses.